Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Komputer, tempatnya belajar servis komputer. Pada video kali ini sharing tutorial kembali tentang bagaimana caranya mengganti baterai CMOS pada laptop Lenovo. Bagaimana lengkapnya, silahkan simak video ini dari awal sampai selesai. Nah, tentu langkah yang pertama untuk mengganti baterai CMOS, kita harus membongkar laptopnya terlebih dahulu. Jadi ini posisi laptopnya sudah dilepas, bagian baut bawah semuanya sudah terlepas. Sebenarnya untuk baterai CMOS-nya itu sudah terlihat, tapi karena cara menggantinya itu menggunakan solder, tidak langsung dilepas pasang, jadi harus dibongkar total. Jadi ini adalah proses membongkarnya. Biasanya kita gunakan obeng min kecil seperti ini untuk mencongkel bagian casingnya ya. Jadi bisa menggunakan ujung kuku atau juga bisa menggunakan obeng min. Nah, ini di bagian samping sudah mulai bisa terbuka. Jadi untuk membukanya itu harus diurutkan secara perlahan, bertahap ya. Jadi tidak boleh melencong-melencong gitu. Jadi harus berurutan. Misalnya dari samping kiri ya berurutan dari kiri dan seterusnya seperti itu. Kalau bagian samping sudah, tinggal di bagian bawah kita posisikan laptop seperti ini. Kalau bagian bawah sudah, tinggal bagian samping kirinya. Nah, kalau dirasa ini masih sulit dibongkar, biasanya itu dicek ulang apakah ada baut yang tersisa. Nah, jadi kita cari lagi, ternyata di bagian baut itu ada yang belum terlepas, yaitu di bagian fan prosesornya atau kipas prosesornya. Jadi di bagian kipas prosesor itu juga harus dilepas, meskipun bagiannya sudah di bagian dalam atau sudah tergabung dengan motherboardnya. Jadi harus dilepas semuanya. Nah, kalau sudah bagian seluruh baut di bagian fan prosesornya ini sudah terlepas, ini bisa kita lepas kabel fleksibel atau kabel yang terhubung ke motherboard ya. Jadi kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini kita lepas. Setelah dilepas, kita coba lepas casingnya. Nah, ternyata ini bisa mulai terbuka ya casingnya. Jadi memang ada penghubungnya, sehingga tadi belum bisa terbuka casing bagian bawahnya. Kita posisikan seperti ini. Nah, ini ada kabel jalur powernya juga masih terhubung, jadi kita lepas juga. Nah, kalau sudah terlepas, ini bisa kita buka agar lebih mudah proses membukanya. Nah, ini sudah bisa terangkat
case bagian atas ya. Sebelum mengangkat kita juga harus memperhatikan apakah ada bagian yang masih menyangkut, dan jangan dipaksakan, nanti takutnya ada bagian yang patah ataupun kabel fleksibel yang sobek. Nah, ini bagian motherboardnya sudah terlihat, tapi di bagian baterai CMOS-nya itu terletak di baliknya motherboard ya. Jadi harus tetap dilepas lagi motherboardnya ini, jadi harus dibongkar total. Nah, sebelum itu kabel fleksibelnya ini kita lepas terlebih dahulu agar lebih mudah untuk melepaskan motherboardnya, dan bagian baut-baut yang masih terpasang ini juga harus kita lepas semuanya. Jadi untuk membongkarnya ini lumayan sedikit ribet karena harus melepaskan bagian motherboard keseluruhan, karena baterai CMOS-nya itu berada di balik motherboard ya. Dan ini model yang pakai solder ya, jadi ndak langsung bisa tinggal dicolok dan dilepas seperti itu. Jadi harus pakai solder cara mengganti baterai CMOS-nya. Nah, ini kenapa diganti baterai CMOS-nya? Karena setiap dinyalakan itu mesti harus mengatur dead end time-nya, pengaturan waktunya itu harus diatur. Jadi memang kendalanya biasanya di baterai CMOS-nya. Nah, ini sudah bisa hampir terlepas motherboardnya. Jadi nanti setelah ini harus kita lepas baterai CMOS-nya ya. Kita posisikan yang enak, kemudian nanti bisa dilepas baterai CMOS-nya. Nah, ini kita balik terlebih dahulu untuk melihat posisi baterai CMOS-nya berada di mana seperti itu.
Nah, ini adalah baterai CMOS-nya sudah terlihat. Nah, sekarang kita siapkan penggantinya yang baru, kemudian kita siapkan soldernya, kita panaskan terlebih dahulu. Nah, ini nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Jadi yang jelas ini sudah kita lepas terlebih dahulu bagian baterai CMOS-nya yang aslinya. Nah, setelah ini bisa terlepas, nanti kita pasangkan baterai CMOS yang baru. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.